UI ungkap 100.000 tentara Ukraina tewas dalam perang, tapi langsung disensor. На Донбасі, у Маріуполі, на Харківському напрямку російські війська накопичують потенціал для ударів, потужних ударів. Будемо захищатися, будемо робити все, що зможемо ми, щоб зупинити окупантів і очистити нашу землю від їхніх злих і безглуздих химер. На данных объектах киевским режимом были развернуты пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников с переотправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники. В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранного вооружения. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengungkap lebih dari 100.000 tentara Ukraina telah tewas dalam perangnya melawan invasi Rusia. Anehnya data itu langsung dihapus atau disensor. Sejauh ini lebih dari 100.000 perwira militer Ukraina telah tewas, katanya dalam pidatonya pada Rabu pagi. Dia menambahkan bahwa sekitar 20.000 warga sipil juga tewas dalam 9 bulan pertempuran. Sumber informasi tentang data yang dipaparkan von der Leyen tersebut tidak disebutkan. Namun data tentang jumlah korban tewas di pihak Kiev dengan cepat dihapus dari teks pidato ketika ditampilkan di situs web Komisi Eropa. Pidato itu juga dipotong dari video di situs web Komisi Eropa dan di akun Twitter Ursula von der Leyen. Pengeditan tersebut diperhatikan oleh beberapa media dan pengguna media sosial yang membandingkan dua versi pernyataan tersebut secara online. Langkah tersebut kemudian secara resmi dikonfirmasi oleh Komisi Eropa. Juru bicara Badan Eksekutif Uni Eropa, Dana Spainan, melalui Twitter menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah menunjukkan apa yang dia sebut ketidakakuratan dalam pidato Ursula von der Leyen. Perkiraan yang digunakan dari sumber eksternal seharusnya merujuk pada korban, yaitu tewas dan terluka, dan dimaksudkan untuk menunjukkan kebrutalan Rusia, tulis dia, seperti dikutip Russia Today Kamis 12 Desember 2022. Entah data mana yang akurat di antara pejabat Uni Eropa tersebut. Pada akhir September lalu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa kerugian Ukraina saat itu berjumlah lebih dari 61.000 tentara, 10 kali lebih besar dari kerugian Rusia. Dalam pidatonya, Ursula von der Leyen juga mengusulkan untuk membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut apa yang digambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Lebih lanjut, dia mengatakan struktur khusus akan dibuat oleh Uni Eropa atau UI untuk mengelola dan menginvestasikan 300 miliar euro, hampir setara dengan 311 miliar US dollar, dalam cadangan Bank Sentral Rusia dan 19 miliar euro aset toko bisnis Rusia yang dibekukan oleh UI setelah pecahnya perang. Rencananya dana itu akan digunakan untuk membangun kembali dan membantu Ukraina. 9 bulan invasi Rusia, 13.000 tentara Ukraina tewas. Penasehat Kepresidenan Ukraina, Mikhailo Podolyak, mengatakan sekitar 10.000 hingga 13.000 tentara Kiev tewas sejak awal invasi Rusia pada Februari lalu. Kami punya perkiraan resmi dari staf umum, kami memiliki angka resmi dari komando tertinggi, dan jumlahnya antara 10.000 dan 12.500 hingga 13.000 tewas, ujar Podolyak kepada media televisi Ukraina. Podolyak juga mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan merilis data resmi di waktu yang tepat, demikian dikutip The Guardian. Menurut data yang tersebar, angka itu lebih rendah dari jumlah data tentara Rusia yang tewas. Berdasarkan klaim Ukraina, hingga kini tentara Rusia yang tewas mencapai 358.760 personel. Pada November lalu, Jenderal tertinggi Amerika Serikat Mark Milley mengatakan lebih dari 100.000 personel militer Rusia tewas atau terluka di Ukraina. Angka-angka ini disebut data paling tepat hingga saat ini dari Washington. Belakangan Rusia mengalami kemunduran yang signifikan di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin sampai melarang masyarakat berdiskusi di ruang publik menyoal militer.
Larangan ini tertuang dalam Perintah Layanan Keamanan Federal atau FSP yang mulai berlaku pada Kamis. Dalam aturan tersebut terdapat pula 60 poin isu militer Rusia yang diklasifikasikan sebagai rahasia negara tetapi dianggap sensitif jika diketahui pihak asing, utamanya musuh. Oleh sebab itu, warga dilarang membahas apa saja soal militer Rusia di ruang publik. Pemerintah menganggap bisa saja cerita itu dimanfaatkan oleh asing dan mengancam keamanan nasional. Beberapa topik yang dilarang didiskusikan yakni struktur dan ukuran angkatan bersenjata Rusia, senjata, pengerahan dan pelatihan pasukan, serta moral personel. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengungkap lebih dari 100.000 tentara Ukraina telah tewas dalam perangnya melawan invasi Rusia. Anehnya data itu langsung dihapus atau disensor. Sejauh ini lebih dari 100.000 perwira militer Ukraina telah tewas, katanya dalam pidatonya pada Rabu pagi. Dia menambahkan bahwa sekitar 20.000 warga sipil juga tewas dalam 9 bulan pertempuran. Sumber informasi tentang data yang dipaparkan von der Leyen tersebut tidak disebutkan. Namun data tentang jumlah korban tewas di pihak Kiev dengan cepat dihapus dari teks pidato ketika ditampilkan di situs web Komisi Eropa. Pidato itu juga dipotong dari video di situs web Komisi Eropa dan di akun Twitter Ursula von der Leyen. Pengeditan tersebut diperhatikan oleh beberapa media dan pengguna media sosial yang membandingkan dua versi pernyataan tersebut secara online. Langkah tersebut kemudian secara resmi dikonfirmasi oleh Komisi Eropa. Juru bicara Badan Eksekutif Uni Eropa, Dana Spinen, melalui Twitter menyampaikan terima kasih kepada mereka yang telah menunjukkan apa yang dia sebut ketidakakuratan dalam pidato Ursula von der Leyen. Perkiraan yang digunakan dari sumber eksternal seharusnya merujuk pada korban, yaitu tewas dan terluka, dan dimaksudkan untuk menunjukkan kebrutalan Rusia, tulis dia, seperti dikutip Russia Today Kamis 12 Desember 2022. Entah data mana yang akurat di antara pejabat Uni Eropa tersebut. Pada akhir September lalu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa kerugian Ukraina saat itu berjumlah lebih dari 61.000 tentara, 10 kali lebih besar dari kerugian Rusia. Dalam pidatonya, Ursula von der Leyen juga mengusulkan untuk membentuk pengadilan khusus yang didukung PBB untuk menyelidiki dan menuntut apa yang digambarkan sebagai kejahatan agresi Rusia. Lebih lanjut, dia mengatakan struktur khusus akan dibuat oleh Uni Eropa atau UI untuk mengelola dan menginvestasikan 300 miliar euro, hampir setara dengan 311 miliar US dollar, dalam cadangan Bank Sentral Rusia dan 19 miliar euro aset toko bisnis Rusia yang dibekukan oleh UI setelah pecahnya